Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita Light Novel High School DxD Jilid 20 Part 2. Oke, let's begin. Keesokan harinya, Rias dan Asia berbincang dengan Ibu Issei. Mereka membicarakan masa kecil Issei, dan didapatkan info jika Issei ini jago memancing. Wow, ya intinya Issei jago nangkap ikan sih. Karena kan saat dia pelatihan sama Tanin dulu, Issei gak bawa pancingan gitu. Tapi tetap bisa makan ikan gitu. Dan ya, Issei ini hobi banget mancing saat kecil. Tapi dia berhenti memancing karena mematahkan pancingan milik ayahnya. Jadi ceritanya gitu, saat Issei di laut, Issei berhasil nangkap ikan yang gede pas ayahnya tidur. Tapi karena Issei kurang pro menyebabkan pancingannya patah. Ya, Bapak Issei sih nggak marah, tapi Issei tetap merasa bersalah. Dan efeknya, Issei jadi berhenti memancing. Dan didapatkan info lagi, kalau Issei ini tipikal orang yang mudah galau. Kalau dia membuat orang lain sedih, maka dia akan ikut sedih gitu. Dan akan kepikiran terus. Singkat cerita, Rias tersenyum karena mengetahui semua fakta itu. Dan dia juga mengetahui bahwa Ibu Issei sangat peduli pada Issei. Bahkan sampai dia menebak apa yang Issei pikirkan saat ini. GG emang Ibu Issei. Keesokan harinya lagi, Asia dan Issei mengunjungi tempat penyimpanan telur Spectre Dragon yang dititipkan Tanin tempo hari. Terlihat Opis memeluk erat telur itu. Ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ternyata Opis ini beneran ngeremin telur Spectre Dragon. Tapi BTW, wujud naga Opis belum kelihatan ya. Di sini, Opis merasa senang merawat telur ini. Ya, karena dia nggak pernah bertelur gitu kan. Lalu, di sisi lain, ada Chrome Cruach, memperhatikan tingkah Opis dengan wajah datar. Lalu Asia memberikan pisang untuk cemilan pada Chrome. Ya, Asia ini kan penjinak naga, jadi gampang buat dia akrab dengan Chrome. Lalu setelahnya, Asia kembali ke samping Issei, dan Issei menanyakan tentang Fafnir. Dan ya, ternyata Fafnir masih hibernasi, dan entahlah kapan dia akan bangun. Kalau dia bangun secara paksa sih, mungkin dia akan jadi baby dragon yang ada. Lalu, waktu pun menunjukkan pukul 11.50, yang artinya sebentar lagi waktunya makan siang. Issei mengajak Opis makan, dan Opis setuju, lalu meletakkan telur itu kembali. 2 hari pun berlalu. Kini Issei dan kawan-kawan pergi menemui Ajuka Belzebub. Issei agak gugup, jadi dia minum segelas air terlebih dahulu di ruang tamu. Di sana ada ibu Issei dan ayah Issei yang bersiap OTW memancing. Sebenarnya ayah Issei mengajak Issei memancing, tapi dengan berat hati Issei menolak. Ya, karena kan Issei akan melihat kondisi Rafael gitu setelah hilang beberapa hari. Di sini ayah Issei terlihat sedih. Meski dia tersenyum, ya bedalah cara orang tersenyum normal dan orang tersenyum sedih mah gitu. Ibu Issei menepuk pundak Issei dan berkata, ayahnya senang saat Issei akan mendapat pekerjaan. Jadi ayah Issei mengajak Issei memancing sambil ngobrol santuy gitu. Tapi Issei tetap gak bisa. Dan ibu Issei akhirnya mengiyakan keputusan Issei. Banyak amat kata Issei-nya ini. Issei pun berkumpul kembali dengan tim DxD. Yang di sini hanya ada tim Rias dan tim Sona, beserta Azazel dan Griselda. Lalu Azazel menyadari sikap aneh Issei, dan Issei menjelaskan kalau ayahnya mengajak Issei memancing. Tapi dia menolaknya karena membawa Rafael kemari itu lebih penting gitu kan daripada memancing. Ya, bukan berarti saya benci memancing sih. Toh dia juga pernah kan memancing bareng Azazel pas Azazel masih menyamar dulu. Di sini Azazel menyuruh Issei untuk lebih dekat dengan orang tuanya karena mereka tidak akan hidup selamanya gitu kan. Dan Issei mengangguk. Seketika pandangannya mengarah pada Akeno. Ya, sejauh ini sih orang yang paling tahu rasanya kehilangan orang tua di depan mata ya Akeno sih. Singkat cerita, lingkaran sihir menyala dan mengirim mereka semua ke sebuah pantai malam hari. Di sana, sudah ada Ajuka Belzebub yang sedang duduk dan didapatkan info jika tempat ini adalah dimensi lain, yaitu dimensi buatan para iblis. Wow, Rias langsung to the point saja. Di mana Rafael dan Racer? Lalu Ajuka menunjuk ke sebuah tempat tidur di mana Rafael terbaring di sana. Anjir, malam-malam ada kasur di tengah pantai kok agak gimana gitu ya. Lalu Issei dan Asia menghampiri Rafael dan membangunkannya. Terlihat Rafael sangat lemas dan Asia memeluk erat Rafael. Sementara Issei hanya menangis haru. Ya, juniornya selamat. Issei pasti senang gitu kan.
Jujur, saya sih juga senang, hehehe. Lalu Ajuka mengeluarkan sebuah Evil Beast yang sangat mengejutkan semua orang. Itu adalah Evil Beast King. Wow, menurut data dari pembelajaran ribuan tahun, anjir lebay. Evil Beast itu hanya ada pion, bishop, knight, queen, dan benteng. Nggak ada gitu yang namanya king. Tapi sekarang Ajuka memegang Evil Beast King. Entah apa niat dia ke depannya gitu kan. Dan dia dapatkan info jika bidak king ini bisa menggandakan kekuatan hingga 10 sampai 100 kali lipat. Anjay. Dan faktanya tidak diedarkan karena berbahaya. Ya, jika ada iblis yang berniat jahat seperti Diodora kan bahaya gitu. Tapi wait deh. Si Diodora udah diperkuat 100 kali lipat loh, tapi tetap lemah. Lalu Ajuka memunculkan 72 iblis dari lingkaran sihir. Dan ternyata itu adalah anggota ke-72 pilar Beelzebub. Anjay. Dan dikatakan masing-masing dari mereka kekuatannya setara mau. Karena mereka sudah memakai Evil Beast di tubuh mereka masing-masing. Anjir. Dan ya, bisa dibilang satu orang itu memimpin 15 orang. Nggak kurang GG apa coba? Keroyokan nanti. Didapatkan info jika itu adalah ide dari para petinggi untuk memanipulasi game. Ya karena King yang kuat akan memimpin game dengan baik gitu. Anjay lah. Jadi sama aja pakai cheat berarti. Karena ya sejauh ini dikatakan kalau hanya mereka ber-72, banyak bener ya, yang pakai bidak King sejauh ini. Ya rating game itu sama aja kayak ajang pencarian duit sih sebenarnya. Ya kan yang bisa bertahan di puncak akan populer dan uang ngalir gitu. Itu yang dimanfaatkan para petinggi. Kampret memang para petinggi ini. Di sini Sona sangat terpukul mendengarnya karena sistem rating game akan semakin tidak adil. Dengan kata lain, bidak king ini mungkin hanya akan diberikan pada iblis bangsawan saja, dan tentu iblis kelas bawah yang ada di sekolah Sona akan tersingkir dengan mudahnya. Lalu Ajuka menjelaskan kalau itu akal-akalan politik para tetua iblis. Bahkan mereka itu lebih merepotkan dari golongan pemberontak seperti Salba dan lain-lain. Karena mereka mainnya otak gitu, jadi susah. Kan kalau golongan pemberontak mah mainnya otot, jadi dibunuh ya beres. Lalu didapatkan info lagi, banyak amat info nih chapter ini. Kalau sang top player yaitu keluarga Beliar itu kampret. Ternyata mereka membantu Kilop dan Rize untuk mencuri Agreas tempo hari. Fakta yang cukup mengkampretkan gitu kan. Gara-gara IQ 7 nih ya. Alasannya simple. Demi politik dan uang, itu lagi. Dan kebenaran akhirnya terungkap. Belial memakai skill pembatal sistem dan membuat Riser serta Rafael terjebak hingga tidak bisa keluar dari dimensi game. Intinya, kalau mereka terluka parah kayak Koneko di season 1 gitu, mereka akan benar-benar mati. Loh Min, kan Riser dan Rafael bisa regenerasi. Iya, tubuhnya mah bisa regenerasi, tapi jiwanya enggak. Jangan lupa kalau di High School DxD ini ada beberapa jurus kampret yang nyerang nembus langsung ke roh, kayak racun Samael contohnya. Min, Riser kan iblis kelas atas, pasti bisa nahan serangan begitu. Belial juga iblis kelas atas guys. Ya intinya Belial ini melanggar peraturan, dan akhirnya Beelzebub sendiri yang harus turun tangan. Dan singkatnya, Ajuka memastikan keselamatan Riser serta Rafael. Di sini agak sedikit kampret lagi sih, penjelasannya ribet anjir. Jadi biar saya singkat aja gini nih. Informasi adalah racun. Nah, Belial ini punya racun nih, tapi dia gak mau mati karena racun itu. Makanya dia melemparkan ke Riser dan Rafael. Racun yang dimaksud di sini adalah info tentang bidak king. Jadi ya, kalau bidak king ini diketahui oleh masyarakat, jadinya rating game gak akan berguna lagi. Duh, gimana ya, jelasnya ribet nih sebenarnya. Gini aja nih, misal ada sebuah perusahaan mengadakan pemilihan calon karyawan dari 5 buah sekolah. Kita anggap aja nih, salah satu sekolah ini adalah rating game. Nah, keempat sekolah lainnya jujur, nggak licik, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nyontek. Nah, tapi di sisi lain, rating game itu licik. Dia nyontek lah, searching, bahkan dapat kunci jawaban gitu, dan dibebaskan oleh sekolahnya. Otomatis perusahaan gak terima dong, dan nganggap gak ada guna gitu percaya sama sekolah rating game. Paham? Kalau nggak paham, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke lanjut. Ya, para petinggi tidak ingin kecurangan rating game ini diketahui politik. Makanya siapapun yang tahu tentang bidak king ini akan dibunuh. Itulah racun yang kita bahas barusan.
Dan di tangan Ajuka, para petinggi ini tidak bisa dengan mudah mengusik Rafael dan Razer. Sekedar info nih, kemampuan Raja Iblis ini nggak ngotak ya. Mau dikeroyok berapa iblis kelas atas pun itu nggak ngefek. Makanya mereka nggak bisa pakai kekerasan. Dan politik ini Ajuka juga jago sih dalam hal politik mah. Lalu, hal mengejutkan lain dikatakan oleh Ajuka, yaitu Belial akan mengumumkan tentang kebusukan rating game pada publik. Tentu hal itu akan membuat kerusuhan nantinya. Wow. Dan untuk sekarang, Belial sedang disembunyikan oleh Rize, memakai kekuatan Azi Dahaka. Di sini, Azazel dan Ajuka mendiskusikan masalah kedepannya tentang korban sipil yang mungkin berjatuhan. Tapi Ajuka dengan tenang mengatakan, akan melindungi semuanya, semua warga gitu. Di sisi lain, Isai berterima kasih karena sudah menyelamatkan Rafael dan didapatkan info jika iblis yang sudah kuat seperti Rias dan lain-lain itu akan berbahaya kalau memakai Evil Peace King. Ya, karena kekuatannya itu digandakan hingga 10 sampai 100 kali lipat. Itu akan membahayakan nyawa nantinya gitu. Karena tubuhnya itu tidak kuat untuk menopangnya gitu kan. Beda gitu kalau misalkan dengan latihan sendiri mah tubuhnya jadi kuat. Ini kan dibus gitu seakan-akan ya dipaksain kekuatannya. Jadi ntar dia mati, udah lah banyak bacot banget gua. Lalu di tengah obrolan mereka itu Ajuka merubah raut wajahnya dan mengatakan, "Oh, Peace diserang Evil Dragon." Anjay. Seketika semua orang terkejut. Tim DXD langsung bergegas pulang. Dan saat mereka melihat keluar, ternyata Opis sudah babak belur. Bajunya robek, dan dia penuh luka cakar. Wait, naga nyakar. Dan di sana juga ada Chrome Cruat sih, jadi dia yang menolong si Opis untuk dibawa ke sini gitu. Chrome mengatakan kalau Opis melindungi telur Spectre Dragon dan dia dihajar habis-habisan. Anjir, ini musuhnya bisa ngalahin kekuatan Opis yang 2 kali lipat lebih kuat dari Drake. Tapi wait dah, kayaknya Opis gak ngelawan deh pas dihajar. Oke, lanjut lah. Lalu, seperti masalah datang bertubi-tubi, kini info mengejutkan lain datang dari Azazel. Wajah Azazel panik, sangat panik. Belum pernah Sensei sepanik ini sebelumnya. Dia bahkan berkata, "Isai, tenang, dan tenanglah, dengarkan aku. Orang tuamu diculik Kilop." Bersambung. Anjay, chapter yang cukup kampret karena banyak info serta tragedi terjadi. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.